Setelah kemunculan raja motor 250cc di Indonesia yaitu Kawasaki ZX25R, pasar fairing sport cc nanggung menjadi sangat panas. Tapi walaupun sangat panas, Yamaha dan Honda masih anteng-anteng aja digoreng sama Kawasaki. Takut rugi kali ya, mereka makanya anteng-anteng aja. ZX25R bisa dibilang punya tampilan yang hampir mirip sama Ninja 250 Fi. Tapi walaupun tampilannya hampir mirip, harganya cukup jauh berbeda. Dan dengan munculnya Ninja 250 yang 4 silinder, muncullah sebuah pertanyaan. Selain suara, mana yang lebih baik sebenarnya? Ninja 250 4 silinder atau Ninja 250 2 silinder? Sebelum membahas hal yang lainnya, kita mau membahas mesinnya dulu di sini. Ninja ZX25R mempunyai karakter tentang kecepatan yang super cepat dan sangat instan. Output motor ini sebesar 45 PS pada 15.500 rpm, dan redline-nya tercatat mulai dari 17.000 rpm. Sangat luar biasa. Dan motor ini sebenarnya bisa kita sandingkan dengan Ninja 400. Ya walaupun Ninja 400 memproduksi output lebih besar dari ZX25R yaitu 48 PS pada 10.000 rpm dengan redline berada di 12.000 rpm, tapi jika berbicara soal torsi, ZX25R memiliki putaran tinggi 2,1 kg per meter di 13.000 rpm, sedangkan torsi Ninja 400 adalah sebesar 3,9 kg per meter di 8.000 rpm. Untuk membuktikannya, kita masih bisa melihat gambar kurva power ZX25R yang menanjak ke atas dan Ninja 400 yang memiliki kurva yang menunjukkan output maksimum dan diiringi dengan rentang torsi yang luas. Torsi Ninja 400 terlihat seperti datar, tapi sebenarnya itu bukanlah datar, melainkan naik secara tajam mulai dari rentang tengah. Dan grafik power ini juga memperlihatkan torsi XRPM yang tentu aja dapat memberikan gambaran yang cukup jelas bagaimana Ninja 400 mampu berakselerasi dari rentang tengah. Selain itu, Ninja ZX25R maupun Ninja 400 sama-sama mengklaim bahwa mereka menggunakan mesin supercharger Ninja H2. Namun perbedaan antara Super Sport ZX25R dan Touring Sport Ninja 400 cukup berbeda di kaki-kakinya. Kaki-kaki depan Ninja ZX25R memiliki kaliper monoblok radial mount, shock depan upside down, shock belakang horizontal backlink, dan part yang khas motor Super Sport lainnya seperti Ninja ZX10RR dan Ninja ZX6R. Kemudian Ninja ZX25R shock depan yang memakai shock Showa SFF-BP yang canggih sama halnya dengan dimiliki ZX6R. Sementara itu Ninja 400 dilengkapi dengan shock depan konvensional dan kaliper 2 pot yang bukan untuk penggunaan racing atau kebut-kebutan. Sedangkan shock belakangnya menggunakan tipe link, namun masih versi yang standar dengan shock. Lalu rem belakangnya berjenis cakram yang memiliki diameter 220 mm, yang berarti rem belakangnya berdiameter sama dengan yang dipakai ZX25R namun dengan penambahan kaliper 2 pot. Dan ini adalah konfigurasi yang mengasumsikan rem belakang bisa dipakai secara pakem saat motor dipakai berboncengan. Kemudian untuk rangkanya, ZX25R masih menggunakan rangka dari pipa baja tapi strukturnya mirip seperti tipe twin spar. Dan jarak sumbu rodanya adalah 1380 mm. Sedangkan untuk rangka Ninja 400 lebih simpel daripada ZX25R. Perlengkapannya juga lebih sederhana. Dengan kesederhanaannya tersebut, berat Ninja 400 lebih ringan dari ZX25R yaitu di 167 kg. Sedangkan ZX25R memiliki berat yang mencapai 183 kg. Untuk versi SE-nya, beratnya di 184 kg. Dan jarak sumbu roda Ninja 400 adalah di 1370 mm, lebih pendek 10 mm dari ZX25R. Selain itu semua, Ninja ZX25R memakai fungsi kontrol elektronik untuk model high-end seperti KTRC atau Kawasaki Traction Control System, KQS atau Kawasaki Quick Shifter, perlengkapan standar di SE dan opsional di standar, kompatibel dengan power mode dan up shift down, serta sudah disematkan ABS. ZX25R juga mendapat nilai plus karena ada assist dan sleeper clutch dan center rem air. Sampai titik ini, ZX25R bisa kita simpulkan bisa kita bandingkan dengan Ninja 400 dan hasilnya ada plus minusnya. Terus bagaimana dengan yang 2 silindernya? Jadi Kawasaki menggunakan ZX25R dengan mesin DHC 4 silinder 249,8 cc yang bertenaga 51 PS di putaran 15.500 rpm dan torsi puncaknya di 22,9 Nm di 14.500 rpm. Dan karena sudah DOHC, mesin tersebut sudah didukung 16 valve kompresi 11,5:1, yang mana pada akhirnya tenaga tersebut disalurkan melalui transmisi manual dan percepatan dengan quick shifter atas bawah. Lalu Ninja ZX25R memiliki bor atau diameter piston dan stroke atau langkah piston 50 mm x 31,8 mm. Kemudian jarak main pistonnya hanya 3 cm atau 31,8 mm. Jika melihat spesifikasinya, ukuran yang terbilang pendek yang tentu aja ini membuat motor ini berkarakter overbore. Jadi kita nggak heran kalau mesin dengan tipe ini mampu berputar hingga RPM tinggi dan punya tenaga puncak yang besar pada RPM menengah dan tinggi. Sedangkan untuk yang 2 silinder nih, kapasitasnya ada di 249 cc DOHC 8 valve.
dan Ninja 250 2 silinder memiliki ukuran piston 62 mm dengan angka piston 41,2 mm. Dari settingan tersebut, output yang dihasilkan punya tenaga sebesar 38 PS di 12.500 rpm dan torsinya di 23,5 Nm pada 10.000 rpm. Jika kita ingin bandingkan, di atas kertas Ninja 250 2 silinder asik untuk stop and go di perkotaan, sementara kalau di sirkuit jauh lebih asik yang 4 silinder. Kenapa bisa? Ya karena perbedaan kedua motor ini ada pada karakter output mesinnya. Yang mana Ninja 2 silinder lebih fokus pada putaran bawah dan tenaganya diraih lebih cepat dan rendah putaran mesinnya, sementara Ninja 4 silinder sebaliknya. Nah, itu kalau dari mesinnya. Kalau dari teknologinya, ya jelas ZX25R menang telak. Salah satunya quick shifter. Di Ninja 2 silinder kalian tidak akan mendapatkan quick shifter dan lainnya. Kemudian dari bentuk bodi, ya walaupun hampir mirip, ZX25R terlihat lebih perkasa aja gitu. Dengan mini winglet depan dan lampu belakangnya yang cukup moge look banget, ditambah kalau dari looknya, namanya 4 silinder ya, memang terlihat lebih padat aja daripada 2 silinder. Ya walaupun di antara kedua motor ini tidak ada yang masuk kategori kopong sih, tapi tetap aja 4 silinder akan tetap menggoda dan padat. Namun di luar itu semua, ujung-ujungnya ya pasti balik lagi ke harga kan. Untuk meminang Ninja ZX25R di tahun 2024 ini, kalian harus menyiapkan uang sebesar 107 juta untuk varian standar dan 125,7 juta untuk varian tertingginya. Sedangkan kalau Kawasaki Ninja 250 ada di harga 79,3 juta, yang berarti terpaut hampir 25 juta lebih hanya untuk mendapatkan 2 silinder tambahan. Tapi jangan salah, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bukan hanya tambahan 2 silinder aja yang akan kalian dapatkan. Karena kalian akan mendapatkan fitur-fitur menarik lainnya, salah satunya quick shifter. Dan yang pasti, suaranya yang cukup nyaman didengar di telinga. Lebih enak kan suaranya daripada yang ini? Ya kalau menurut saya pribadi nih ya, mending nambah sedikit tapi dapat 4 silinder walaupun versi dasar. Karena mau bagaimanapun, seperti yang biasa saya bilang, jumlah silinder adalah segalanya di Indonesia. Kalau kalian mending mana? 2 silinder atau 4 silinder? Komen di kolom komentar di bawah ya. Dan jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.